salah satu salah satu mata kuliahnya ada statistik ekonomi dan bisnis, tepatnya juga itu lebih ke statistika dasar ya, pemahaman terkait statistika dasar. Kemudian saya dari segi praktisi di sini mungkin tidak terlalu fokus pada teori ya, tapi juga nantinya sambil jalan kita juga mengkaitkan bagaimana implementasi statistik di dalam dunia kerja, khususnya mungkin di dunia perkantoran dan juga mungkin di perusahaan. Kalau di bidang saya sendiri di pemerintahan ya, sebagai bagian dari pengumpulan data, pengolahan serta analisis data. Izin ya, saya share screen sebentar mau meng-cross check terkait mata kuliahnya mungkin ya. Bentar. Nah ini dari Ibu Siti ya. Apakah bisa terlihat di layar? Sudah, Bu. Bisa, Bu. Sudah ya, jelas ya. Nah, ini kemarin diberikan RPS seperti ini. Cuman saya diminta untuk melanjutkan mulai dari pertemuan 10 hingga 5 pertemuan mendatang. Kemudian saya cek ya di pertemuan ke-10 itu harusnya ini ya, menganalisis data regresi dan korelasi linier. Cuman ini belum ya. Ini apakah sudah dibahas terkait analisis regresi dan korelasi? Belum, Bu. Belum ya? Melakukan pengujian hipotesis juga belum? Belum, Bu, sepertinya. Belum ya. Berarti masih terakhir itu di ini ya, melakukan forecast data dan deret berkala serta peramalan. Ini ya yang terakhir ya. Iya, Bu, yang terakhir itu kemarin. Nah, berarti masih di kelima ya. Jadi mungkin konsep dasar probabilitas udah belum? Belum? Apakah udah? Terkait hukum dasar peluang, probabilitas dan manfaatnya. Ini apakah sudah atau belum juga? Kalau terkait udah atau belumnya kayaknya sih sedikit sudah, Bu. Karena tapi kan problem yang di sini kan untuk kelas kami. Jadi itu kan ada pergantian dari dosen, Bu. Jadi sebelumnya tuh bukan sama Ibu Siti. Jadi sebelumnya tuh sama Bu Solika. Tapi waktu setelah UTS berbeda gitu. Jadi mungkin RPS-nya berbeda. Tapi untuk sama Bu Siti kemarin itu sampai deret waktu sama analisis kurva normal, Bu. Oh, berarti ini ya, terakhir di analisis deret waktu yang dan peramalan ya? Iya, Bu. Baik, jadi mungkin saya akan memberikan materi sesuai dengan yang diinstruksikan Ibu Siti saja ya. Nah, kalau dari yang di logbook yang ada di praktisi, di website praktisi, saya melanjutkannya dari teori keputusan. Ini ini sih yang poin apa ketujuh ini pertemuan ketujuh, teori pengambilan keputusan. Mungkin untuk karena ini pertemuan pertama juga, kita lebih ke teori untuk pertemuan kali ini ya, belum ada praktek atau bagaimana menghitung. Nanti di minggu berikutnya, mungkin setelah Lebaran, kita bisa lebih masuk kepada aplikasi dan juga studi-studi kasus yang terjadi terkait bagaimana menguji hipotesis dan penerapannya mungkin di lingkungan universitas juga analisis regresi, terus ada korelasi linier, juga ada regresi dan korelasi berganda. Untuk mata kuliah ini mungkin belum menggunakan aplikasi pengolahan ya seperti SPSS atau Stata, belum sampai ke situ karena sistemnya nanti kita masih menghitung secara manual.
Jadi masih menggunakan contoh-contoh sampel yang kecil yang jumlah sampelnya itu masih bisa dihitung dengan menggunakan Excel saja atau menggunakan apa namanya perhitungan biasa atau menggunakan kalkulator gitulah ya. Belum sampai menyentuh populasi atau sampel yang besar gitu untuk contohnya. Terus juga nanti ada pengujian ya. Jadi ke depannya setelah teori keputusan itu kita ada belajar tentang pengujian, termasuk juga uji chi-square yang dipakai untuk menguji kenormalan baik di uji parametrik maupun non parametrik. Kemudian mampu melakukan pengujian hipotesis. Nah, ini bagian dari statistika semua sih, baik untuk satu populasi maupun mengcompare dua kasus. Kemudian nanti ada uji asumsi. Uji asumsi yang biasa dipakai untuk apa namanya menganalisis suatu masalah. Jadi nanti sistemnya materi, kemudian diskusi, tanya jawab ya jika ada yang ingin bertanya tidak hanya terkait materi mungkin lebih ke karena di sini saya kan sistemnya saya sebagai praktisi ya. Artinya saya melengkapi dari dosen yang sudah ada ya, dosen pengampu yang sudah ada. Praktisi di situ mediatornya tidak hanya memberikan materi secara teoritis, tapi juga bagaimana gitu memberikan pemahaman kepada mahasiswa agar ilmu-ilmu statistik itu arahnya kemana sih nanti gitu. Apakah hanya sekedar menurunkan rumus, menghitung, tapi manfaatnya ada nggak gitu dalam kehidupan sehari-hari atau dalam lingkungan kerja. Jadi nanti kita lebih banyak bercerita juga, kemudian nanti dilengkapi juga dengan tugas ya mungkin jika dipandang perlu gitu ada beberapa tugas. Cuman untuk pertemuan hari ini karena ini pertemuan pertama dan juga masih belum saling ini ya, belum saling mengenal mungkin kita agak materinya agak ringan aja gitu ya hari ini dan juga suasananya suasana, eee, puasa ya jadi agak ada yang mungkin ada yang masih ngantuk, ada yang lapar atau haus gitu jadi kita santai aja ya di pertemuan pertama ini. Oke mungkin lanjut ini RPS ya berarti ke depannya saya ngikutin dari yang sudah ada dari Bu Siti. Oke, sebelum masuk ke teori keputusan mungkin ada yang mau ada yang ditanyakan terkait metode, terkait metode pengajaran atau pembelajaran atau tanya jawab kecil gitu sebelum masuk pelajaran. Di sini udah pada UTS ya katanya, udah UTS ya? Sudah, Bu. Sudah ya. Berarti mau UAS rencananya di bulan Juni atau Juli? Mei Bu, seperti itu. Oh, Akhir Mei. oh akhir Mei ya, akhir Mei. Berarti 1 bulan lagi ya. Berarti masih ada sekitar 5 sampai 6 pertemuan menuju UAS dan ini terhitung satu pertemuan ya. Jadi mungkin ada 4 sampai 5 pertemuan lagi sampai akhir Mei. Oke, eh, kalau misalnya tidak ada yang mau ditanya ya kita mulai materinya. Oke. Sebelumnya mau bertanya ini semuanya dari Jakarta atau ada yang dari luar Jawa? Mahasiswa di sini? Asli asli Jakarta semua atau ada yang dari luar? Ada yang di luar kota juga, Bu. Tapi kuliahnya di UNJ gitu ya? Iya, benar, Bu. Oh, perkuliahan sudah ini enggak? Sudah face to face atau masih sistem gini? Atau Sa- hybrid? Kadang Seharusnya sudah offline, Bu. Tapi kebetulan fakultas kita lagi dibangun gedungnya, jadi masih hybrid. oh jadi dengan Ibu Siti juga ini ya sambil apa sesekali online juga ya? Iya, kebetulan Bu Siti bisanya online. Kalau dosen sebelumnya selalu offline, Bu. Oh, oke. Oh, oke. Kalau dari Bu Siti sendiri setiap pertemuan apakah ada tugas atau bagaimana?
Kemarin bilangnya setiap pertemuan pasti ada tugas, nanti dikumpulin, beberapa jam sebelum kelas, jadi seminggu waktunya gitu. Kalau misalnya mengumpulkan tugas itu nggak melalui kayak Google Classroom atau ada kirim email aja gitu? Biasanya gimana? Iya, lewat GCR, Bu. Oh, oke oke. Oke, baik ya. Jadi ini pertemuan pertama kita di mata kuliah statistik. Saya lihat di pertemuan ke-10 ada diminta untuk mempelajari mengenai teori keputusan. Walaupun sebenarnya teori keputusan ini dibilang statistik, dibilang sub bidang statistik juga tidak ya, karena di dalamnya itu sangat luas. Di mana di dalamnya itu ada terkait manajemen risiko juga, pengambilan keputusan yang sifatnya eh, pasti dan tidak pasti. Mungkin statistiknya di sini bisa diambil dari uncertainty-nya, jadi ketidakpastian dari suatu kemungkinan yang terjadi ya. Jadi bisa dilihat dari sudut pandang itu. Jadi kenapa ada diselipkan mengenai teori keputusan di dalam mata kuliah statistik? Karena seperti yang ini ya kita ketahui, statistik itu sendiri adalah informasi yang eh, dalam berupa apa? Dalam berupa angka, gambar, ataupun data seperti itu. Jadi sebelum mengambil keputusan, artinya dibutuhkan informasi pendahuluan gitu. Informasi pendahuluan banyak sekali jenisnya, mulai dari data, statistik, kemudian gambar-gambar, peta, itu semua dapat mendukung perusahaan atau mendukung unit organisasi dalam mengambil keputusan. Contohnya aja kalau sekarang pemanfaatan big data ya, seperti Google Trend. Pernah mendengar istilah Google Trend? Google Mobility Index, GMI, yang sekarang sudah ditutup ya. Karena itu Google Mobility Index pada waktu itu dirancang untuk ini mendeteksi pergerakan-pergerakan atau mobilitas masyarakat selama pandemi gitu ya. Jadi tingkat penumpukan masyarakat misalnya di ruang terbuka, di mall, di restoran itu bisa ditelusuri melalui Google Mobility namanya. Jadi dia bisa mendeteksi pergerakan mobilitas antar waktu dan antar wilayah. Nah, dari situ kita berangkat mengenai kenapa keputusan itu perlu. Keputusan. Yang dinamakan keputusan itu adalah keputusan adalah hal yang telah dilakukan. Artinya sebelum mengambil keputusan sudah ada proses terlebih dahulu. Cuman secara ilmiah kalau berbicara secara official atau resmi ada proses yang terjadi, yaitu ada apa saja di dalamnya, proses penelusuran masalah. Kalau kita berbicara mengenai konteks, katakan penelitian seperti itu kan. Sebelum mengambil keputusan, ada proses penelusuran masalah terlebih dahulu. Contohnya, adik-adik sekalian kalau nanti akan membuat skripsi, pasti terdiri dari beberapa bab kan. Setiap bab itu di dalamnya ada unsur-unsur tertentu. Contohnya di bab 1 ada pendahuluan. Isinya apa? Latar belakang masalah. Jadi, sebelum mengambil keputusan diperlukan untuk mengidentifikasi masalah. Dalam penelitian atau dalam suatu pengujian katakan, hal yang perlu kita telusuri pertama adalah gap. Kalau misalnya nggak ada masalah, kenapa mesti diteliti gitu ya? Jadi simpelnya logikanya seperti itu. Penelitian berawal dari adanya gap antara harapan dan kenyataan. Gap ya kan, atau perbedaan antara yang kita harapkan dengan yang terjadi itu yang didefinisikan sebagai masalah. Masalah yang terjadi diuraikan dalam suatu latar belakang, kemudian diidentifikasi masalah tersebut hingga akhirnya nanti kita akan mengarah kepada solusi di mana solusi tersebut muncul dari suatu
kesimpulan atau rekomendasi. Nah, rekomendasi itu yang selanjutnya nanti kita pakai dan digunakan sebagai pedoman atau basis ya dalam pengambilan keputusan. Jadi katakan kalau misalnya kita sering membaca jurnal kayak gitu ya, penelitian-penelitian baik dari dalam maupun luar negeri, pasti nanti di akhir ada yang namanya kesimpulan, ya kan? Ada pendahuluan, ada metodologi, ya kan? Terus ada hasil dan analisis. Tapi tidak lengkap jika tidak memiliki apa? Kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. Rekomendasi dan kesimpulan itu nantinya akan digunakan. Katakan siapa sih yang akan membaca jurnal? Jurnal itu buat apa sih? Jurnal itu ditulis buat ya pembaca dari berbagai sudut pandang. Katakan misalnya praktisi, akademisi, dosen maupun peneliti. Dan juga untuk kepentingan pemerintahan sendiri, katakan jurnal terkait perekonomian. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya pasti banyak sekali ya masalah-masalah terkait isu-isu pembangunan ya. Isu-isu pembangunan yang sekarang masih marak ya, misalnya bagaimana ekonomi digital dibangkitkan pada masa-masa pandemi. Kemudian bagaimana isu-isu keuangan, ya keuangan, isu-isu kebijakan fiskal dan sebagainya yang dikaitkan nantinya pada keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Itu sebabnya mengapa mengambil atau mempelajari teori keputusan itu perlu sebelum kita menerapkan ilmu statistik. Pertama kita harus tahu dulu bahwa keputusan diambil tidak semata-mata berdasarkan keinginan sesaat gitu. Ada proses yang dilalui sebelum mengambil keputusan. Atau mungkin istilah statistiknya eh, rekomendasi statistik seperti itu gitu. Kemudian kita lanjut di sini tahapan dalam pengambilan keputusan. Seperti yang saya katakan tadi, sebelum pengambilan keputusan kita nggak ujuk-ujuk gitu tiba-tiba katakan pada tahun 2023 ada isu kenaikan harga yang sangat serius gitu, inflasi ya. Ada yang tahu angka inflasi nasional berapa sekarang? Ada yang tahu nggak? Sering mengikuti berita resmi statistik nggak yang dirilis oleh BPS? Ada yang tahu inflasi nasional lah ya. Inflasi nasional di bulan, kan inflasi dirilis setiap bulan ya. Nah, ada yang tahu nggak di bulan terakhir yaitu ini bulan April ya. Nah, di bulan April pada bulan puasa apakah terjadi inflasi yang tajam? Di sekitaran berapa persen? Ada yang tahu? Nah, inflasi atau kenaikan harga ya, itu kan suatu fenomena yang terjadi di masyarakat gitu ya. Dan ada hal-hal yang akan mendorong terjadinya inflasi. Katakan permintaan terhadap barang. Jadi ketika bulan puasa permintaan dan konsumsi makanan meningkat sehingga harga-harga naik. Katakan harga-harga yang bahan pokok ya seperti cabai, bawang, beras, ikan dan sebagainya. Fenomena itu ya jika berada di luar sirkular kendali tertentu, artinya jika terjadi inflasi yang sangat meningkat dan pemerintah memandang perlu untuk mengambil kebijakan, artinya kebijakan yang dimaksud keputusan gitu. Keputusan terkait apa? Keputusan terkait katakan kebijakan moneter atau misalnya kebijakan fiskal atau kebijakan yang terkait dalam hal pengendalian harga sehingga daya beli masyarakat masih bisa tetap terjaga baik selama ataupun setelah bulan puasa. Termasuk juga penggelontoran ya, katakan pemberian THR gitu ya. Baik pada untuk pemerintah ya. Di sini mungkin ada yang orang tuanya PNS mungkin bisa bertanya ya ada dapat THR gitu kan. THR dari
kantor atau juga yang BUMN juga dapat THR itu sebenarnya buat apa sih? Itu sebenarnya adalah program-program yang diberikan oleh pemerintah, artinya keputusan yang telah diberikan oleh pemerintah untuk menyokong pengendalian daya beli. Artinya ada output yang mau dicapai. Nah, sebelum mengambil keputusan artinya menetapkan THR, ya kan, menuju Idul Fitri gitu. Ada proses-proses yang sebelumnya itu digodok oleh pemerintah. Katakan pertama, seperti yang ada di slide, mendefinisikan masalah tersebut secara jelas dan gamblang atau mudah dimengerti. Jadi pemerintah ini nggak ujuk-ujuk ngasih THR. Pertama mendefinisikan dulu masalahnya apa sih? Oh, masalah selama bulan puasa. Katakan harga-harga naik gitu. Jadi perlu nih kita kasih ya, kita kasih apa stimulus gitu gimana supaya masyarakat tetap bisa berbelanja ya selama bulan puasa walaupun harga naik seperti itu. Jadi masalahnya tadi masalah kenaikan harga katakan. Kemudian yang kedua, membuat daftar masalah yang akan dimunculkan dan menyusunnya secara prioritas. Masalah tidak hanya masalah tidak hanya diuraikan, ada masalah kenaikan harga. Oke, selanjutnya apa langkahnya? Kenaikan harga, kita bikin timetable-nya, kita bikin bagannya. Kenaikan harga pertama, berdampak pada daya beli masyarakat. Kedua, naiknya harga juga apalagi berdampak pada peredaran ini ya, peredaran mata uang atau berkurangnya transaksi seperti itu ya yang terjadi di masyarakat. Kemudian inflasi atau naiknya harga mengakibatkan apa lagi? Katakan konsumsi masyarakat menurun. Kemudian mungkin kalau mau yang lebih ekstrim kenaikan harga misalnya bisa juga dikaitkan dengan isu sosial, katakan kriminalitas meningkat nih gitu, bisa jadi ya. Nah, poin kedua, membuat daftar masalah dan membuat alternatif sebanyak mungkin ya. Kira-kira sistematikanya apa sih kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi jika ada kenaikan harga. Lalu yang ketiga di sini, setelah tahu masalahnya apa, dilakukan identifikasi dari setiap masalah dengan tujuan memberikan gambaran secara lebih tajam dan terarah secara spesifik. Berikutnya yang keempat, setelah tahu bahwa ada isu kenaikan harga yang mungkin akan terjadi. Jadi kalau misalnya ahli statistik bukan dan para ekonom gitu, biasanya mereka melihat berdasarkan pola atau tren. Tren itu kita lihat ke belakang, angkanya seperti apa. Mungkin ditarik tren bulanan ya, katakan dari Januari. Januari, Februari, Maret, April, dilihat isu-isu kenaikan harga, katakan. Apakah harga stabil naik selama 4 bulan terakhir? Jika dilihat harga stabil naik pada 4 bulan terakhir, perlu dipetakan masalah tersebut gitu kan. Kemudian selanjutnya dapat diambil data, katakan diperbandingkan data kenaikan harga di Jakarta dengan data kenaikan harga di katakan di Sumatera Utara. Jadi itu berbeda ya, tergantung juga dengan upah minimum, katakan ya, tergantung juga dengan program pemerintah daerah. Jadi ada perbedaan yang signifikan seperti itu. Dan tidak semua tidak semua kabupaten kota juga gitu memiliki apa namanya tidak semua provinsi artinya tidak semua kabupaten di Indonesia ini kan menghitung nilai inflasi ya. Ada juga yang nggak menghitung inflasi. Jadi tidak semua bisa dibandingkan. Jadi untuk membandingkannya kita harus tahu kabupaten atau kota mana saja yang menghitung nilai inflasi. Jadi semuanya itu kita petakan. Kemudian yang terakhir, sebelum mengambil keputusan apa yang perlu, yaitu memastikan kembali bahwa alat uji yang digunakan telah sesuai dengan prinsip dan kaidah yang berlaku. Nah, yang dinamakan alat uji ini biasanya menggunakan alat uji statistik seperti itu. Makanya statistik ini mungkin mata kuliah yang seperti tidak terlihat, tetapi penerapannya itu hampir
hampir diberlakukan di semua aspek kehidupan. Contohnya dalam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek politik, semuanya kadang menggunakan prinsip dan kaidah dasar statistika seperti itu. Oke, sampai di tahap pengambilan keputusan, kira-kira ada yang mau bertanya dulu terkait bagaimana proses pengambilan keputusan itu? Tidak, Bu. Lanjut Yang ya. lain juga. Oke, baik kita lanjut dulu. Kemudian karena tadi katanya keputusan, kita berbicara mengenai keputusan ya. Keputusan ini ada 2 macam ya, ada dua jenis, yaitu keputusan terstruktur dan juga keputusan tidak terstruktur. Nah, apa yang membedakan keputusan terstruktur dan tidak terstruktur? Dua macam keputusan ini bisa dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu misalnya dari sisi perbandingannya. Perbandingan apa? Dalam hal katakan karakteristiknya atau cirinya ya. Kemudian ada tidaknya korelasi antar variabel. Kemudian juga biasanya dalam pengambilan keputusan memiliki beberapa mekanisme atau standar-standar tertentu. Lalu dalam teknik pengambilan keputusan juga bisa berbeda-beda tergantung dengan jenis keputusan yang diambil seperti apa. Kemudian ketika katakan contoh tadi ya, pengendalian harga dan inflasi. Nah, dalam kondisi tersebut ketika masalah inflasi tadi, ada kadang inflasi atau kenaikan harga, banyak asumsi-asumsi yang mempengaruhi bagaimana harga itu bisa terjadi. Nah, ini di sini adalah asumsi lingkungan. Di sini ada perbedaan tipe keputusan yang diambil berdasarkan asumsi lingkungan. Jadi bisa dilihat ya, kalau yang sifatnya terstruktur di sini karakteristiknya, kalau keputusan terstruktur artinya keputusan yang diambil secara berulang-ulang. Artinya apa? Contohnya keputusan apa sih yang diambil secara berulang-ulang? Contohnya kebijakan pemberian stimulus tadi ya untuk menjaga daya beli masyarakat. Pemberian THR yang setiap tahun menjelang Hari Raya Idul Fitri. Itu merupakan salah satu keputusan terstruktur. Kemudian juga kebijakan moneter, katakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengendalikan suku bunga, katakan seperti itu. Hal itu juga merupakan keputusan terstruktur karena bukan pertama kalinya ya gitu. Karena katakan Bank Indonesia memiliki kebijakan sendiri ya, baik kebijakan fiskal maupun moneter untuk mengambil keputusan dalam menghadapi misalnya fenomena atau shock dan guncangan ekonomi yang terjadi. Kemudian keputusan yang tidak terstruktur ini keputusan yang sifatnya baru, jarang terjadi. Kenapa? Karena masalah tersebut adalah bukan masalah yang sering dihadapi. Katakan kayak COVID kemarin itu adalah untuk pertama kalinya ya terjadi di belahan dunia. Nah, karena tidak adanya desain, artinya semua negara tidak memiliki pengalaman gitu ya. Artinya semua negara menghadapi problematika COVID gitu ya. Belum ada desain yang jelas gitu dalam hal katakan pengendalian virus, bagaimana menemukan mendeteksi dengan cepat gitu ya penyebaran yang lebih cepat dibandingkan penyebaran penduduk itu sendiri. Kemudian juga bagaimana menjaga
masifnya gitu pergerakan masyarakat, kemudian jelas-jelas gitu ya membuat pertumbuhan ekonomi terkontraksi ya, sempat di tahun 2020 kita ekonomi tumbuh negatif seperti itu di berbagai sektor kecuali pertanian gitu ya. Perdagangan, jasa, transportasi apalagi itu mengalami pertumbuhan negatif yang sangat tajam, kecuali di sektor pertanian. Industri apalagi ya juga terancam seperti itu. Nah, pada saat kondisi yang seperti itulah artinya force major adalah bahwa ada hal-hal yang di luar kendali kita yang terjadi. Saat itulah ya para stakeholder atau pemangku kepentingan, contohnya pemerintah, akademisi, dan juga para pejabat tertentu harus mengambil keputusan yang sifatnya tidak terstruktur. Disitulah diuji bagaimana keputusan tersebut dapat resilient, artinya juga robust. Resilient artinya bisa mampu bertahan di saat shock yang terjadi selama bertahun-tahun. Kemudian tadi dari sisi perbandingan korelasi antar variabel. Kalau yang terstruktur, korelasi antar variabel terlihat jelas. Katakan ketika mengambil keputusan dalam mengendalikan kenaikan harga. Kenaikan harga memiliki korelasi dengan variabel lain, contohnya konsumsi masyarakat, ya kan? Jika harga-harga naik, bisa jadi konsumsi masyarakat menurun, khususnya untuk konsumsi yang non-makanan. Karena sifatnya makanan adalah hal primer, jadi walaupun harga naik, kita tetap konsumsi, cuman proporsinya agak lebih kecil. Tapi untuk konsumsi yang non-makanan, masyarakat cenderung untuk tidak membelanjakannya gitu ya, karena mereka lebih memprioritaskan untuk kebutuhan makanan. Nah, bisa kita lihat perbandingannya ketika ada pengambilan keputusan, dampak-dampak yang diberikan. Artinya ketika ada inflasi, kenaikan harga akan berdampak pada satu, daya beli. Kemudian kedua, konsumsi masyarakat. Ketiga juga mungkin inflasi atau naiknya harga dapat menyebabkan mungkin terkait juga dengan upah minimum. Jadi mungkin para buruh dan juga para buruh lah ya. Kalau misalnya pegawai mungkin tidak melakukan demo seperti itu. Artinya ada rapat atau ada evaluasi kembali terkait untuk meninjau ulang apakah upah minimum yang telah diberikan oleh pemerintah telah sesuai. Mengingat adanya kenaikan harga mungkin yang tidak kunjung turun dari waktu ke waktu. Nah, ini jelas ya keputusan yang terstruktur. Kemudian keputusan yang tidak terstruktur karena tadi sifatnya masif dan secara tiba-tiba atau insidentil, kita sulit membedakan antara satu variabel dengan variabel lain. Katakan variabel dalam penanggulangan COVID, misalnya jumlah penduduk yang terinfeksi COVID gitu. Kita mau mengkaitkan dengan katakan dengan tingkat pengangguran katakan ya. Karena banyak yang terinfeksi COVID, dirawat di rumah sakit, kemudian juga tidak bisa bekerja, ya kemudian banyak PHK dan segala macam. Hubungannya itu sangat kompleks gitu, lebih kompleks dan juga penelitian sebelumnya belum ada. Jadi penelitian terdahulu masih sulit gitu ya. Kalau penelitian-penelitian terkait inflasi kita bisa sangat jelas bahkan di negara-negara katakan negara maju ya inflasinya sangat tinggi 1 tahun terakhir bisa menjadi acuan bagi kita. Namun untuk COVID pada saat sekarang mungkin sudah banyak penelitian terkait COVID karena sudah lebih dari 2 tahun berlalu. Namun pada saat itu terjadi, yaitu di tahun 2020 katakan, sulit mencari hubungan antar satu variabel dengan variabel yang lain. Sehingga bisa kita lihat bahwa keputusan yang diambil pun mungkin tidak terstruktur. Seperti itu. Kemudian dapat dilihat juga dari adanya kehadiran SOP. Katakan kalau dalam pemerintah biasanya mengambil keputusan selalu ada proses bisnis namanya. Artinya proses bisnis apa? Mereka memetakan terlebih dahulu. Katakan mereka membaca berita resmi statistik yang dirilis oleh BPS tiap awal bulan. Katakan inflasi naik.
Kemudian kelompok-kelompok makanan kelompok barang apa saja yang mengalami kenaikan. Biasanya untuk kota-kota ini ya, komponen penyumbang inflasi terbesar biasanya ada di BBM, seperti itu ya, masih di BBM. Kemudian sekarang komponen penyumbang inflasi itu juga masih di tiket, artinya transportasi ya, tiket pesawat, ya tiket kereta api gitu ya. Kemudian harga ikan, harga cabai, dan harga bahan pokok minyak goreng apalagi ya. Nah, itu sebelum memetakan keputusan apa yang harus diambil terkait naiknya harga-harga bahan pokok, harus ada SOP yang dilakukan oleh pemerintah. Katakan Kabid Perekonomian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mereka memberikan SOP. Contohnya apa? Melakukan FGD terbatas. Menyelenggarakan high level meeting, mungkin bersama BI, bersama para asosiasi eh, pedagang, ya kan, asosiasi pedagang, kemudian asosiasi pengusaha seperti itu. Jadi ada SOP sebelum mereka mengambil keputusan. Nah, untuk keputusan yang enggak terstruktur, biasanya tidak memiliki SOP karena kenapa? Karena keputusan yang diambil bersifat insidentil, artinya mendadak. Jadi tidak memiliki proses bisnis yang jelas, namun keputusan yang diambil adalah keputusan yang sifatnya langsung implementatif. Artinya begitu mengambil keputusan harus langsung segera diaplikasikan dan diterapkan ke masalah yang terjadi. Kemudian yang keempat ada teknik pengambilan keputusan. Di sini bisa kita lihat ya perbandingannya itu teknik pengambilan keputusan bisa berbeda-beda. Kalau yang sifatnya terstruktur tadi, biasanya pengambilan keputusan ini berdasarkan kebiasaan, tradisi, dan rutinitas. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, bahwa misalnya sebelum mengambil kebijakan terkait harga atau inflasi, biasanya pemerintah dan BI menunggu hasil rilis dulu gitu, rilis berita resmi statistik yang akan diberikan, yang akan diumumkan ya secara nasional ya. Nasional dulu angka inflasi nasional, angka inflasi provinsi, baru nanti angka inflasi untuk kabupaten kota. Ada 90 kabupaten kota di Indonesia ya yang memiliki angka inflasi gitu yang dihitung oleh BPS, Badan Pusat Statistik. Nah, karena ini udah sering terjadi, artinya keputusannya ini keputusan yang bersifat rutin gitu. Jadi mengambil keputusannya itu berdasarkan kebiasaan aja, berdasarkan tren aja, berdasarkan pola yang udah terjadi aja. Jadi bisa lebih cepat gitu ya, karena sudah based on experience, berdasarkan pengalaman. Berbeda halnya dengan keputusan tidak terstruktur yang kita belum bisa tahu pola dari masalah tersebut. Nah, ini dibutuhkan apa? Ada dibutuhkan kreativitas, ya kan? Pada waktu COVID katakan kita ada demand atau permintaan yang sangat meningkat terhadap masker katakan ya. Sementara supply-nya sedikit pada waktu itu ya kan. Supply-nya sedikit karena negara-negara mengutamakan prioritas ya untuk kebutuhan mereka sendiri. Jadi yang biasanya juga barang-barang impor ya dari Cina yang sangat murah itu pada waktu 2020 sangat-sangat terbatas sekali. Jadi bagaimana pemerintah Indonesia mungkin mengambil keputusan terhadap berkurangnya stok ya supply terhadap kebutuhan masker dan alat-alat kesehatan pada saat itu dibutuhkanlah inovasi dan kreativitas sehingga masyarakat ya sekarang membuat masker kain, masker dari berbagai bahan dan juga sekarang juga semakin justru menimbulkan ini ya membuka lapangan usaha baru gitu ya dari sisi UMKM. Nah, eh, hal tersebut adalah dampak positif dari adanya keputusan tidak terstruktur tadi yang meningkatkan kreativitas, inovasi, dan intuisi dari para pelaku usaha. Nah,
Kemudian ada yang terakhir, perbandingan dua keputusan itu adalah asumsi lingkungan. Yang membedakan apa asumsi lingkungannya? Nah, di dalam keputusan terstruktur menganut konsep perfectly rational man. Di sini artinya apa? Bahwa keputusan yang diambil ya telah berdasarkan rasionalitas yang sangat tinggi oleh para pengambil keputusan. Kenapa? Karena sudah melewati banyak sekali trial dan error. Artinya inflasi sudah bertahun-tahun, katakan sejak zaman krisis moneter mungkin di tahun 98 atau mungkin krisis-krisis lainnya ketika harga naik dan melebihi 200% kenaikan. Para pengambil keputusan telah memiliki rasionalitas yang tinggi karena sudah banyak sekali trial dan error kebijakan yang mereka ambil, sehingga banyak sekali sided alternatif ya, sided option dalam mengaplikasikan keputusan yang diambil. Namun ya kan, jika pada saat keputusan tidak terstruktur, mungkin rasionalitasnya ada, cuman masih bounded, artinya masih sifatnya terhubung dengan pelaku-pelaku lain. Artinya tidak ada batasan yang jelas ya mengenai apakah keputusan ini sudah cukup benar atau tidak. Karena sifatnya fleksibel tadi, langsung diambil keputusan dan langsung diaplikasikan. Lalu dampak terhadap keputusan tersebut baru kita bisa lihat setelah beberapa waktu bergulir. Seperti itu. Jadi ini yang membedakan, dan juga nanti ketika ada terkait uji statistik, hal-hal ini bisa menjadi dasar ya. Apakah kita harus mengambil pengujian statistik secara parametrik, kemudian apakah harus mengambil keputusan secara non parametrik, semuanya ada di sini. Nah, kemudian kita lanjut dalam mengambil keputusan, proses pengambilan keputusan itu tidak mudah. Karena kenapa? Ada hal-hal yang harus dilalui ya, ada hal-hal yang harus dilewati, ada tahapan yang sangat rigid ya. Contohnya saja dalam pengambilan keputusan yang pertama, mengidentifikasi masalah. Dalam mengidentifikasi masalah di sini ya, dalam mengidentifikasi masalah di sini seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa masalah itu banyak sekali jenisnya gitu ya. Masalah banyak sekali jenisnya. Ada masalah yang sifatnya bisa dikuantitatifkan. Ada masalah yang tidak bisa dikuantitatifkan, artinya sifatnya kualitatif karena sifatnya konstruk. Biasanya kalau masalah-masalah yang sifatnya kuantitatif itu masalah ekonomi ya. Jadi bisa kita hitung gitu ya, plus minusnya, terus bisa kita operasionalkan secara matematis. Katakan masalah inflasi, terus kenaikan tingkat pengangguran ya, karena kan tingkat pengangguran juga dihitung ya per tahunnya oleh BPS. Kemudian masalah kemiskinan, tapi kemiskinan dari sudut pandang kemiskinan dari sudut pandang BPS ya, persentase penduduk miskin. Karena kemiskinan itu konsepnya multidimensi, artinya kemiskinan itu sangat luas sekali, multidimensi. Jadi tidak ada alat ukur yang tidak ada penggaris yang satu penggaris yang sama untuk mengukur kemiskinan. Tergantung dari sudut pandang mana kita menilainya. Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasi masalah? Contohnya saja masalah kenaikan harga. Masalah kenaikan harga apa? Katakan kenaikan harga minyak goreng ya. Dari tahun lalu ya, dari semester 2 tahun 2022 kemarin ya. Dan sekarang walaupun harganya sudah mulai secara gradual sudah menurun, tetapi tetap menyumbang angka inflasi ya. Nah, proses pengambilan keputusan di sini bagaimana mengidentifikasi masalah. Yang dinamakan masalah seperti yang disebutkan tadi adalah gap antara harapan dan kenyataan.
Yang kita harapkan apa sih sebagai masyarakat? Yang kita harapkan kan sebagai masyarakat harga-harga bahan makanan itu murah, stabil. Katakan karena kita katakan di Sumatera dan Kalimantan ya, yang sebagai produsen kelapa sawit dan kelapa sawit dan turunannya seperti itu. Harusnya ketika kita sebagai produsen gitu ya, kita bisa gitu. Indonesia ini sebenarnya bisa menekan harga minyak gitu karena kita sebagai produsen. Tapi kenapa malah justru minyak sebagai penyumbang inflasi salah satunya, salah satu komponen barang yang mendukung yang menyumbang inflasi di Indonesia gitu. Jadi nggak sesuai dengan yang diharapkan. Ketika sesuatu yang kita harapkan nggak sesuai dengan kenyataan, kita definisikan sebagai masalah, yaitu gap antara harapan dan kenyataan. Disitulah kita diminta untuk mengidentifikasi kenapa terjadi gap, seperti itu. Ketika kita sudah selesai mengidentifikasi, katakan masalah harga bahan-bahan pokok naik, ya kan? Terus kita cari variabel lain, UMR rendah, kayak gitu ya. Kemudian kita bisa cari variabel lain, tingkat pengangguran padahal sudah menurun gitu. Jadi ada kontradiktif fenomena ya dari berbagai sisi. Lah, kita lanjut ke poin kedua setelah kita identifikasi, kita mengidentifikasi kriteria keputusan. Kriteria keputusan ini seperti apa? Ini diserahkan kepada para pengambil kebijakan. Salah satu pengambil kebijakan di Indonesia ini adalah pemerintah ya. Unsur pemerintah adalah pengambil kebijakan salah satunya. Nah, bagaimana pemerintah bisa mengambil keputusan berdasarkan kriteria tertentu. Katakan untuk menyikapi kenaikan harga, kriteria apa yang pemerintah lakukan? Satu, misalnya memberikan subsidi harga, ya, memberikan subsidi harga BBM katakan. Itu sebagai salah satu kriteria. Mungkin mereka mengambil kriteria lain. Yang kedua, menaikkan upah minimum regional katakan ya, supaya untuk menopang daya beli tadi. Atau alternatif lain nih gitu ya. Setelah mengidentifikasi kriteria keputusan, kita lanjut ke memberi bobot pada kriteria. Memberi bobot di sini artinya menimbang-nimbang yang mana yang memberikan efisiensi paling maksimum. Katakan jika dengan memberikan subsidi terhadap BBM, apakah dengan memberikan subsidi BBM kepada seluruh ya kan, kepada seluruh masyarakat, untung ruginya berapa gitu ya. Dilakukan simulasi model oleh pemerintah. Lalu pemodelannya akan menghasilkan optimasi minimum atau maksimum. Kemudian yang itu yang pertama ya. Yang kedua tadi alternatif kedua selain memberikan subsidi, yang kedua menaikkan upah minimum regional untuk tiap-tiap provinsi. Nah, itu juga disimulasikan pemodelannya oleh pemerintah. Apakah memberikan hasil atau optimasi yang maksimum gitu dengan menaikkan upah minimum. Atau katakan lagi alternatif yang mungkin ya terkait kenaikan harga BBM, katakan menambah pasokan gitu ya, menambah supply gitu ya, sehingga tidak terjadi kekurangan seperti itu. Jadi berbagai macam alternatif keputusan tadi dibuat bobotnya oleh pemerintah dan nantinya pemerintah akan memilih yang mana yang akan memberikan efisiensi paling maksimum terhadap ekonomi. Setelah memberi bobot, dikembangkanlah alternatif-alternatif. Artinya, jika bobot-bobot yang mereka telah buat itu tidak berjalan, jadi ada semacam manajemen risiko. Masih ada alternatif lain yang bisa diambil. Dikembangkanlah alternatif-alternatif seperti itu. Kemudian selain mengembangkan tidak hanya sampai di situ, alternatif tersebut dianalisis, katakan dengan naiknya harga BBM, dampak apa yang ditimbulkan.
Lalu pemerintah mengundang, katakan ya, membuat FGD, pertemuan dari berbagai dari berbagai unit ya, dari berbagai unit organisasi yang terlibat ya. Lalu dianalisis gitu kan. Dampak apakah kenaikan harga BBM tersebut memberikan multiplier effect terhadap katakan masyarakat kecil, menengah. Kalau untuk masyarakat menengah ke atas mungkin tidak terlalu rentan seperti itu. Tapi bagaimana UMKM? Bagaimana pelaku usaha keliling yang masih membutuhkan subsidi tersebut? Dilakukanlah analisis dan kajian. Kajian-kajian ini sifatnya kajian yang tertutup. Artinya kajian ini hanya berlaku untuk dalam kondisi wilayah tertentu ya. Jadi mungkin kajian yang diberlakukan terkait BBM di Papua mungkin tidak sama dengan kajian yang diberlakukan di DKI Jakarta gitu. Di mana distribusi BBM mungkin lebih baik ya dibandingkan di daerah remote area sana. Kemudian setelah alternatif dianalisis, dipilihlah oleh para stakeholder untuk memilih satu alternatif yang nantinya akan diimplementasikan langsung terhadap masyarakat. Dan sampailah kepada proses bisnis terakhir, yaitu dievaluasi efektivitasnya gitu. Apakah program ini efektif? Jika efektif, ya kan, jika efektif akan dilanjutkan pada periode mendatang. Bagaimana mengevaluasi efektivitas keputusan? Dapat menggunakan berbagai macam analisis ya, yaitu teori efektivitas, mungkin juga bisa melihat analisis SWOT, yaitu dengan melihat strength, kekuatan, ya kan, weakness, kelemahan, opportunity, dan lainnya ya. Jadi setiap dalam hal pemerintahan ya, setiap keputusan, kebijakan, dan rekomendasi yang diambil ya nantinya akan dievaluasi kembali, disimulasikan kembali, dan dimodelkan kembali apakah ini layak ya, apakah ini layak untuk dipertahankan atau mungkin kita ganti variabelnya gitu ya, ganti variabelnya. Jadi dalam proses pengambilan keputusan tidak hanya sampai kepada mengimplementasikan, tapi jangan lupa gitu. Karena juga masyarakat dan kondisi ekonomi Indonesia ya sifatnya dinamis. Katakan 2 tahun terakhir nih ekonomi udah mulai pulih. 2 tahun terakhir ekonomi udah mulai pulih, ya kan, industri naik lagi, terus ekonomi digital mulai naik lagi, transportasi udah mulai ini tidak ada pembatasan lagi gitu ya. Kemudian perlu perlu nggak sih dievaluasi terkait kebijakan 2 tahun terakhir ketika COVID lagi naik daun gitu, tidak berlaku gitu ya. Jadi kebijakan pre-pandemik dan kebijakan post-pandemik itu seharusnya sudah berbeda gitu. Apalagi sekarang setelah post-pandemi digitalisasi ya, sekarang semakin banyak gitu ya. Jadi kayak penggunaan e-wallet, kemudian transaksi digital itu semakin kuat gitu. Jadi perlulah dievaluasi gitu kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan terkait ekonomi. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Ada beberapa contoh pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi. Jadi keputusan diambil, kalau kata orang jangan mengambil keputusan kalau ini ya di dalam kondisi normal. Kita pernah dengar istilah jangan mengambil keputusan pada saat marah dan juga pada saat senang gitu. Jadi artinya jangan mengambil keputusan di saat kondisi kita sedang ekstrim gitu. Jadi ambillah keputusan pada saat kondisi normal gitu. Karena keputusan yang diambil pada saat kondisi normal akan mengarahkan kepada tujuan yang lebih jelas gitu. Katakan juga kita aplikasikan di ini ya aspek perekonomian ya. Misalnya selama tahun 2022 hingga sekarang ya,
memang diprediksikan akan terjadi resesi, kata para ekonom, namun kita lihat konsumsi masyarakat tetap mengalir. Artinya kemudian juga pertumbuhan Indonesia naik ya, merangkak di 5,67-an gitu ya tahun ini dibandingkan tahun lalu. Kemudian kita optimis juga dengan transaksi ekspor impor yang semakin menguat. Kemudian didukung juga oleh aktivitas ekonomi digital, ya kan, kemudian transformasi sektor real, kemudian penerapan ekonomi hijau. Jadi mungkin ya kondisi yang terjadi sekarang adalah bukan kondisi yang tidak baik. Artinya kita optimis bahwa ekonomi mulai pulih selama 2 tahun terakhir. Dan kondisi di tahun 2023 adalah kondisi ekonomi yang berjalan normal, ya kan. Karena tidak ada lagi pembatasan skala besar dan juga masyarakat sudah dibebaskan ya untuk melakukan aktivitas ekonomi ya, apapun bentuknya, seperti itu. Jadi diharapkan pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi, artinya di kondisi yang normal harusnya tidak lebih sulit dibandingkan ketika keputusan yang diambil di kondisi yang tidak normal atau kondisi yang beresiko atau kondisi yang tidak pasti seperti itu. Nah, ini kita bicara dulu ya mengenai konsep kondisi itu apa sebenarnya. Nah, di sini kondisi yang dinamakan kondisi adalah suatu bentuk keadaan yang disebabkan oleh berbagai latar belakang yang ada. Sekarang kita bicara di bulan April, bentar lagi Lebaran. Kondisinya apa? Kondisinya adalah masyarakat banyak yang mudik gitu ya, banyak yang pulang kampung. Apakah itu meningkatkan perekonomian? Ya, gitu kan. Secara kasat mata ya meningkatkan perekonomian. Kenapa? Dari sektor mana saja? Banyak sekali ya. Kalau kita melihat dari pertumbuhan ekonomi dari pernah mendengar istilah PDRB, produk domestik regional bruto? Ada yang pernah mendengar? Mungkin mendengar pertumbuhan ekonomi pernah ya? Nah, konsep pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor, apa yang mendukung pertumbuhan ekonomi? Banyak sekali. Pertumbuhan ekonomi disusun dari dari 3 pendekatan ya, pendekatan lapangan usaha, pendekatan konsumsi, dan pendekatan pendapatan. Jika kita lihat mudik yang terjadi ya, mungkin dimulai dari minggu ini hingga minggu depan, itu memiliki dampak ikutan yang sangat banyak di berbagai sektor, katakan di sektor transportasi dan jasa pengangkutan. Jadi tol memiliki nilai tambah, kemudian transportasi, tiket pesawat, terus juga angkutan laut, angkutan udara, angkutan darat, semuanya naik. Kalau kita lihat pergerakan ya, kalau BPS melihat pergerakan sektor transportasi dibandingkan dengan pergerakan tahun lalu itu kenaikannya paling tinggi, mencapai 12% kenaikan pertumbuhan ya dari sisi transportasi. Kemudian juga jasa-jasa perusahaan. Katakan juga banyak ya. Jadi kita selain juga pulang kampung juga banyak yang keluar negeri gitu ya. Juga banyak yang keluar negeri. Artinya jasa-jasa perusahaan juga banyak demand-nya seperti jasa perjalanan wisata, jasa biro umroh. Ya, bisa kita lihat dengan kasat mata fenomena itu ya, ada kenaikan. Dan itu juga meningkatkan nilai tambah. Lalu apalagi yang naik? Selain itu, perdagangan. Perdagangan besar dan eceran bisa kita lihat di mall, ya kan. Terus tidak hanya di mall, di pusat-pusat pasar ya, tradisional. Terus juga pusat pasar di berbagai sudut ya, mulai dari yang tradisional hingga yang sifatnya modern, semuanya sibuk bertransaksi gitu. Kemudian yang juga secara jelas akomodasi dan penyediaan makan minum. Jadi tingkat hunian kamar hotel naik drastis dibandingkan tahun lalu, itu juga menambah nilai tambah ekonomi.
tidak hanya untuk nasional tapi juga di semua provinsi. Lalu penyediaan makan minum, artinya dengan dibukanya kembali restoran, kafe, ya kan, hingga dulu yang hanya sampai jam 9 malam, sekarang bisa sampai jam 2 pagi ya. Kemudian bar dan pub gitu ya juga mulai beraktivitas lagi. Ya, jadi semuanya menambah geliat ekonomi. Nah, inilah kondisi yang terjadi selama 1 tahun belakangan yang disebabkan oleh berbagai latar belakang. Latar belakangnya apa? Latar belakang karena ya kan katakan telah ini tingkat vaksin. Artinya vaksinasi yang sudah mencapai 100% katakan di Indonesia ya. Sehingga ya kan tidak ada lagi masyarakat atau penduduk yang terinfeksi gitu kan atau yang mengidap COVID gitu ya. Tingkat hunian di rumah sakit pun juga hampir mendekati 0%. Itulah kondisi real yang terjadi saat ini gitu. Sehingga bisa kita asumsikan kondisi perekonomian Indonesia saat ini sudah berjalan pulih, ya kan. Latar belakang tersebut prinsipnya punya berbagai dimensi yang turut serta telah mempengaruhi pembentukan lahirnya berbagai keputusan. Nah, contohnya perubahan kondisi dari A ke B, katakan dari A ke B itu apa sih maksudnya? Katakan tahun 2019 ke 2020 kita benar-benar ada di masa suram ya, kita berada di rumah 1 kali 24 jam, biaya internet kita yang sangat naik ya, sementara biaya lain-lain itu tidak ada, hampir tidak ada. Nah, itu perubahan kondisi dari pre-pandemic ya menuju post-pandemic atau recovery era sekarang. Disebabkan oleh masuk dan berkembangnya suatu informasi. Sehingga informasi tersebut telah mempengaruhi tatanan kondisi yang ada. Secara umum, informasi yang masuk kadangkala terjadi dalam banyak kondisi ya, yaitu katakan kondisi pasti, kondisi tidak pasti, dan kondisi konflik. Nah, kalau sekarang kira-kira adik-adik bisa mengatakan kondisi kita yang mana? Apakah kondisi pasti, kondisi tidak pasti, atau kondisi konflik malahan? Yang mana di antara yang 3 ini? Ya, kalau misalnya saya dilihat dari kacamata ekonomi, amati ya secara data dan statistik, kita mengarah kepada kondisi pasti. Ya kan. Kondisi konflik mungkin kita bukan negara berkonflik ya seperti yang baru-baru ini kan kayak perang Rusia dan apa tuh namanya perang Rusia itu ya, itu kan kondisi konflik. Kalau sekarang kita menuju pada kondisi pasti. Kondisi tidak pasti adalah mungkin kondisi di tahun 2019 dan 2020 ketika kita tidak bisa memprediksi apakah COVID ini akan berakhir dalam jangka waktu eh, kurang dari 5 tahun. Karena pada saat itu kita juga masih kesulitan dalam menemukan vaksin ya pada waktu itu dan anti ini eh, dalam tingkat vaksinasinya. Oke. Nah, seperti yang udah dijelaskan tadi ya, ada 4 tahapan dalam mengambil keputusan. Ini harus diingat karena prosesnya mungkin gampang tapi ketika dilakukan tidak segampang itu. Yaitu apa aja? Intelligence. Intelligence ini adalah mengidentifikasi permasalahan. Gimana caranya? Intelligence kita mengidentifikasi permasalahan. Karena kita mengidentifikasi permasalahan membutuhkan apa? Membutuhkan pengetahuan dan kemampuan secara ilmiah. Oke. Kemudian ada yang namanya desain. Desain ini apa? Siapa di sini yang suka mencari solusi? Kalau tadi ada yang suka mencari masalah, nah ini didesain dia kita mencari solusi. Jadi ada yang namanya troublemaker. Bukan karena kita suka nyari masalah, tapi karena memang kita butuh mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin terjadi. Oke ya.
Kemudian ada namanya desain. Desain yaitu perancangan solusi ya. Jadi masalah yang ada tadi kita rancang solusi yang mungkin dibutuhkan seperti itu. Setelah kita rancang beberapa solusi yang mungkin terjadi, nah saatnya adalah choice. Choice itu adalah memilih alternatif solusi yang mana yang baik, ya kan? Alternatif solusi yang mana yang baik yang bisa dipakai untuk mengatasi masalah yang kita punya. Kemudian balik ke implementasi, yaitu adalah tahap pengambilan keputusan. Oke ya. Jadi di sini ada 4 tahap pengambilan keputusan, ada intelligence, ada desain, ada choice, ada implementasi. Oke, selanjutnya berikutnya adalah 2 pandangan dalam pengambilan keputusan. Nah, kalau tadi ada tipe keputusan tuh ada 2, nah sekarang ini ada 2 pandangan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah rasionalitas sempurna, ya. Yang kedua, rasionalitas terbatas. Yang dinamakan rasionalitas sempurna itu apa? Yaitu jika kita menggunakan konsep pemikiran yang ilmiah ya dalam mengambil keputusan. Jadi tidak ada yang namanya mengambil keputusan tanpa pertimbangan. Kemudian yang kedua ada namanya rasionalitas terbatas. Apa itu? Artinya rasionalitas terbatas adalah bahwa dalam mengambil keputusan diperlukan pertimbangan tapi tidak memiliki banyak pilihan pertimbangan. Contohnya apa? Yaitu ini ya, 2 pandangan mengenai proses pengambilan keputusan. Yang pertama, perumusan masalah, yaitu telah teridentifikasi suatu masalah organisasi yang penting dan relevan. Kemudian, jika rasionalitas terbatas, suatu masalah yang tampak mencerminkan kepentingan-kepentingan dan latar belakang manajemen dan latar belakang telah teridentifikasi. Jadi kalau rasionalitas sempurna ini semua telah terorganisasi dengan baik, tapi pada rasionalitas terbatas masalah yang ada ya kan dan latar belakangnya itu diidentifikasi tapi kurang terorganisir. Kemudian yang kedua, identifikasi kriteria keputusan. Rasionalitas sempurna yaitu semua kriterianya udah diidentifikasi. Kemudian kalau di rasionalitas terbatas telah teridentifikasi serangkaian terbatas kriteria. Jadi dalam rasionalitas terbatas kriterianya ini tidak semua ya diidentifikasi, hanya ini aja, hanya beberapa saja yang dipandang perlu. Kemudian yang ketiga, ada alokasi bobot pada kriteria, yaitu semua kriterianya dievaluasi dan diberi angka dalam rangka pentingnya bagi tujuan organisasi tersebut. Kemudian telah dibangun suatu model sederhana untuk menilai dan memeringkatkan kriteria tadi. Kepentingan diri pengambil keputusan sangat mempengaruhi penilaian-penilaian tadi. Kemudian ada juga dalam hal mengembangkan alternatif. Ini dari langkah-langkah yang tadi ya yang udah disebutkan. Ada pengembangan alternatif, yaitu telah dikembangkan secara kreatif suatu daftar lengkap segala alternatif yang ada. Kemudian telah teridentifikasi serangkaian terbatas alternatif yang serupa. Di tahap kelima, analisis alternatif. Ini seperti yang telah dipaparkan tadi di sini bahwa
dalam mengembangkan alternatif, selanjutnya kita butuh menganalisis. Artinya kenapa? Siapa tahu alternatif yang telah dibuat tadi ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi segala alternatif dinilai dengan kriteria keputusan tersebut, serta bobot-bobotnya, konsekuensi setiap alternatif itu diketahui. Nah, kemudian di tahap rasionalitas terbatas dimulai dengan suatu keputusan yang lebih disukai. Artinya, alternatif-alternatif tadi dinilai satu persatu dengan kriteria keputusan. Nah, ini tadi dua pandangan dalam pengambilan keputusan. Dalam kondisi ini ya, ini masih di berbagai kondisi ya. Nanti kita masuk ke ketika kondisi pasti seperti apa, kemudian ketika kondisi nggak pasti seperti apa, kemudian ada juga yang namanya ketika kondisi sangat beresiko. Oke, sebelum masuk ke pengambilan keputusan dalam kondisi pasti, apakah ada yang mau bertanya? Apakah ada di sini yang mau menanyakan tentang pengambilan keputusan? Oh. Oke. Kalau misalnya nggak ada, kita lanjut ke pengambilan keputusan dalam kondisi pasti ya. Nanti ada 3 di sini, mungkin nanti teman-teman bisa mensimulasikan bagaimana membuat langkah-langkah pengambilan keputusan ketika ada di kondisi yang pasti, kemudian dalam kondisi yang tidak pasti, dan juga kondisi yang sangat beresiko. Nah, ini kita lihat ya, pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Di sini bisa kita lihat, dalam kondisi pasti, proses pengambilan keputusan yang dilakukan adalah berlangsung tanpa ada banyak alternatif. Keputusan yang diambil sudah jelas pada fokus yang dituju, karena kondisi adalah kondisi normal. Bagaimana cara mengambil keputusan dalam kondisi pasti? Yaitu salah satu alternatifnya menggunakan linear programming, pemrograman linear. Di sini ada yang sudah mendapat mata kuliah pemrograman linear? Apakah sudah ada atau belum? Sepertinya belum, Bu. Belum ya, karena masih semester 2 ya. Oke, ini dalam kondisi pasti ya, pengambilan keputusan dalam kondisi pasti, salah satu alternatifnya adalah dengan menggunakan linear programming. Jadi, sorry, bentar. Nah, dalam menggunakan linear programming, alat analisis atau teknik sistematis yang digunakan untuk membantu manajer di sini artinya pengambil keputusan ya, untuk membantu pengambil keputusan dalam kondisi deterministik. Kondisi deterministik ini apa? Kondisi deterministik ini artinya kondisi yang pasti tadi gitu. Jadi ciri khususnya adalah dengan melakukan pemodelan pemrograman linear. Ciri khususnya adalah menggunakan teknik yang digunakan untuk mendapatkan maksimalisasi atau minimalisasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah dengan menggunakan pemodelan maksimalisasi atau minimalisasi,
kita dapat memaksimalkan efektivitas, promosi, dan lain sebagainya yang bersifat memperoleh manfaat. Jadi di sini dalam mengambil keputusan dalam kondisi pasti yang mau kita maksimalkan manfaatnya. Jadi berdasarkan pada benefit ya. Didasarkan pada benefit yang ada. Oke. Lanjut. Kemudian ada cara lain kalau misalnya teman-teman pernah dengar analisis jaringan kerja dengan menggunakan critical path method atau CPM. Oke, ada yang pernah dengar? CPM method dan project evaluation serta review teknik atau PART. Jadi kedua metode ini telah digunakan untuk perencanaan, penjadwalan, dan kontrol dari berbagai macam proyek. Ini biasanya digunakan dalam proyek konstruksi ya. Misalnya kayak katakan pembangunan jalur Transjakarta. Nah, itu menggunakan analisis jaringan kerja dengan menggunakan critical path. Ya, dan juga proyek-proyek instalasi bangunan khusus. Jadi, kenapa menggunakan analisis ini? Karena tujuannya sudah jelas gitu. Artinya ada optimalisasi pemodelan yang akan dicapai dan tidak ada hal-hal yang tidak diduga yang bisa terjadi. Artinya sudah jelas bahwa kondisi tersebut ideal, kondisi tersebut pasti dan tidak ada katakan force major atau ada hal-hal insidental yang mungkin mengganggu. Nah, kemudian yang lainnya adalah pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti atau yang namanya uncertainty. Yang dikatakan kondisi nggak pasti seperti apa? Pada kondisi seperti ini, proses lahirnya keputusan lebih sulit atau lebih kompleks. Dalam artian, keputusan yang dibuat belum diketahui nilai probabilitas atau hasilnya. Jadi katakan ya, mengambil keputusan dalam hal yang kita tidak tahu sebenarnya seperti apa gitu ya. Makanya di dalam statistik kita belajar ilmu peluang atau ilmu probabilitas ya kan. Ilmu peluang, katakan peluang kita gagal padahal kita sudah belajar. Katakan ya kalian nanti ada UAS terus peluang kalian bisa mendapat nilai minimal 70. Itu tidak tahu berapa ya, belum tahu. Karena kondisinya nggak pasti. Kenapa nggak pasti? Bisa jadi pada hari H kalian ada yang sakit atau mungkin tiba-tiba tidak bisa ikut ujian ya kan. Atau tiba-tiba ada hal-hal lain yang membuat mungkin tidak bisa mengikuti ujian. Jadi kondisi tidak pasti adalah hal-hal yang tidak bisa dihindarkan. Kemudian dalam kondisi yang nggak pasti, ya informasi sangat minimal. Artinya katakan, ada nggak yang bisa memprediksi bahwa nanti akan ada COVID part 2 gitu. Artinya ada COVID lanjutan, maksudnya ada series virus terbaru ya yang akan terjadi atau yang akan menyebar kembali pada 5 tahun mendatang. Itu kondisi yang tidak pasti yang tidak bisa kita prediksi. Tetapi yang pasti adalah bahwa virus COVID pernah terjadi dan fakta telah terjadi gitu ya. Nah, tidak ada informasi yang sangat jelas mengenai kapan datangnya badai, kapan datangnya mungkin gempa di waktu tertentu. Kita hanya sering tahu bahwa ada banyak bencana alam, ada bencana gempa yang terjadi, katakan di Aceh, di Garut, dan sebagainya. Cuman tidak ada yang bisa memprediksi kapan gempa berikutnya terjadi gitu. Jadi karena ada minimnya informasi yang diperoleh, baik informasi yang sifatnya hasil penelitian maupun rekomendasi lisan yang bisa dipercaya. Kemudian karena kondisi ini nggak pasti, diperlukan perangkat suatu sistem yang kredibel, artinya bisa mendeteksi sebagai apa? Bisa berguna mungkin sebagai
early warning, jadi peringatan dini. Katakan kalau misalnya di Jepang ya, kalau di Jepang sendiri ketika misalnya saya waktu kuliah di sana, di Jepang punya early warning gitu ya, ketika kira-kira gitu ya, kira-kira di bulan-bulan tertentu gitu, katakan di akhir tahun, yaitu di bulan Oktober, November, Desember, ketika menuju winter, musim dingin, dan juga peralihan musim ya dari fall, dari musim gugur ke musim dingin gitu. Tiba-tiba ada pemberitahuan gitu bahwa mungkin diprediksikan akan ada gempa terjadi di bagian selatan Jepang, katakan di Kyushu. Nah, itu pemerintah sana sudah karena saking seringnya terjadi gempa ya yang bertubi-tubi ya dari tahun ke tahun, pemerintah Jepang menyiapkan suatu sistem atau mekanisme early warning dalam bentuk alarm mekanisme ya yang bisa mendeteksi ya kan apakah dalam waktu dekat akan ada gempa yang terjadi. Dan juga masyarakat di sana telah diedukasi bagaimana ya mempersiapkan diri ya kan ketika gempa terjadi sehingga mereka sudah diperlengkapi dengan misalnya mereka sudah harus mempersiapkan stok barang di setiap rumah ya. Idealnya mereka sudah mempersiapkan satu stok air, kemudian satu stok alat-alat obat-obatan dan juga apa namanya barang-barang berharga lainnya yang sudah ditempatkan untuk berjaga-jaga ketika gempa itu terjadi. Dan juga sudah ada edukasi yang teratur setiap bulan dari Badan Meteorologi dan Geofisikanya mereka dan Badan Evakuasi Bencana untuk mengedukasi masyarakat bahwa ketika gempa untuk meminimalisir terjadinya resiko yaitu korban nyawa mungkin ya, korban kehilangan dan sebagainya, mereka telah mengedukasi di masyarakat sehingga minimnya informasi terkait gempa tadi tidak lagi menjadi hal momok yang sangat seram gitu jika terjadi sekarang. Berbeda mungkin dengan Indonesia yang sistem informasinya belum memiliki sistem informasi yang jelas ya terkait mekanisme gempa dan sebagainya. Kemudian lanjut ya. Ketika kondisi sangat tidak pasti, artinya sangat tidak bisa diprediksi karena minimnya informasi, kita pengambil keputusan memiliki banyak sumber informasi untuk manajemen. Katakan di sini ada 4 ya sumber informasi. Pertama, sumber informasi formal berbasis komputer. Oke. Kemudian yang kedua, sumber informasi formal berbasis verbal. Yang ketiga, sumber informasi formal berbasis laporan-laporan dokumen. Dan yang keempat, sumber informasi informal. Oke ya. Bagaimana membedakan sumber-sumber informasi untuk manajemen ini? Bagaimana membedakannya? Mari kita lihat, ada banyak sumber informasi. Yang pertama, jenisnya formal berbasis komputer. Sumber internalnya apa? Yaitu indikator-indikator kunci yang dihasilkan oleh sistem penjejak internal. Kemudian sumber eksternal ada basis data publik. Jadi kayak semacam sistem informasi ya, kayak evakuasi gempa yang telah dilakukan oleh pemerintah Jepang. Jadi pemerintah Jepang telah merekap dan menginventarisir histori-histori gempa yang telah terjadi dalam kurun katakan 30 tahun terakhir. Dan mereka telah memprediksikan ya berdasarkan pattern atau pola yang ada apakah di kemudian hari akan terjadi gempa dan ada di titik mana saja. Jadi semuanya berdasarkan evidence base, berbasis bukti dan data.
Kemudian yang kedua ada formal berbasis dokumen. Sumber internalnya ini adalah laporan perencanaan, kemudian juga audit internal. Ini khusus untuk manajemen risiko di hal-hal yang terkait administrasi ya. Sumber eksternalnya apa? Sumber eksternalnya katakan laporan-laporan industri. Kemudian ada sumber informasi yang lain yaitu formal dan verbal. Sumber internalnya apa? Sumber internalnya adalah pertemuan-pertemuan terjadwal. Kemudian sumber eksternalnya bisa dalam bentuk forum industri. Jadi contoh kalau kita balik ke kasus yang tadi, ketika ada inflasi, biasanya pemerintah telah mengumumkan, BPS ya, BPS telah mengumumkan tiap awal bulan inflasi nasional sekitar sekian persen. Lalu nanti dari pihak pemerintah, kota, provinsi maupun nasional dan juga BI menyelenggarakan forum-forum, yaitu bagaimana mengatasi kenaikan harga dan bagaimana agar masyarakat tetap bisa terjaga daya belinya. Forum-forum ini yang dilakukan dalam bentuk rapat, meeting, pertemuan, semuanya merupakan sumber berbasis verbal. Kemudian ada sumber informasi informal. Sumber informasi informal ini jelas ya, seperti percakapan makan siang, jalan-jalan, manajemen dengan jalan-jalan. Nah, ini semuanya sumber informasi informal, di mana sumber informasi eksternalnya berupa pameran dagang dan kontrak personal. Iya, sebentar sebelum dilanjut kita break sebentar berapa menit ya? Oke. Oke. Nah, tadi kita sampai di pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Kalau tadi kita berbicara mengenai kondisi pasti itu hal yang gampang ya, karena kalau kondisi pasti hal-hal di luar kendali kita itu bisa diminimalisir karena kita sudah tahu tujuan yang jelas seperti apa. Tapi kalau tadi yang kondisi tidak pasti, kita sudah bisa lihat ya kalau kondisi tidak pasti ada banyak informasi yang terlewat karena kita tidak tahu mengenai informasi apa saja. Kayak contohnya memprediksi kapan terjadinya gempa atau memprediksi ada krisis ekonomi atau tidak di masa mendatang seperti itu. Ini sudah dijelaskan. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kondisi tidak pasti, bagaimana cara untuk
mengambil keputusan, yaitu ada banyak metode yang bisa digunakan ketika kondisi tidak pasti atau uncertainty terjadi. Yang pertama yaitu metode Laplace, yaitu proses pengambilan keputusan dengan asumsi bahwa peluang terjadinya berbagai kondisi itu sama. Kalau kita belajar statistik, nanti ada teori probabilitas, ada banyak macam-macam distribusi peluang ya. Salah satunya distribusi uniform. Distribusi uniform itu artinya adalah peluang setiap kejadian itu sama. Jadi di sini kita mengasumsikan bahwa proses pengambilan keputusan dengan asumsi peluang terjadinya berbagai kondisi itu adalah sama. Jadi misalnya di masa depan, di 5 tahun mendatang, peluang ada resesi, peluang tidak terjadi resesi, atau peluang terjadi krisis, itu semuanya sama. Katakan kalau peluang maksimal jumlahnya 1, misalnya kita prediksikan peluangnya 0,5, maka semua kejadian, semua peluangnya 0,5. Oke, yang kedua metode Maximax. Proses pengambilan keputusan ini dengan hanya mengutamakan hasil yang paling optimistik dan mengabaikan sisi lain yang mungkin terjadi. Jadi di sini hanya memfokuskan pada peluang-peluang yang sifatnya positif saja. Artinya ketika sekarang katakan pertumbuhan ekonomi kita 5% dan itu adalah pertumbuhan ekonomi yang terbaik dibandingkan tahun 2020 ya. Dengan rekam jejak yang sekarang, kita optimis bahwa 5 tahun mendatang ekonomi Indonesia tetap tumbuh di atas 5, bahkan mungkin bisa sejajar dengan negara maju lainnya, katakan. Nah, di sini kita hanya memprioritaskan pada kemungkinan yang baik-baik saja. Artinya kita mengabaikan sisi lain yang mungkin terjadi. Katakan kita mengabaikan bisa saja 5 tahun mendatang ada perang gitu ya. Misalnya ada perang antara Cina dan katakan perang Cina dan Rusia gitu misalnya. Sehingga beberapa beberapa barang, artinya ketika Cina sebagai sumber negara pengekspor ya, kita kan Cina tujuan ekspor kita gitu. Ketika mereka negaranya tidak stabil, maka bisa mengakibatkan arus ekspor impor atau perdagangan internasional kita itu terganggu kayak gitu. Nah, dalam metode Maximax kita mengasumsikan tidak ada gitu, tidak ada gangguan dalam perdagangan internasional atau tidak ada dalam gangguan supply and demand, katakan gitu. Semua kita asumsikan kondisi semua ekonomi tumbuh positif. Berbeda dengan Maximax, kebalikannya metode Maximin. Proses pengambilan keputusan dengan memilih alternatif yang paling minimalnya paling besar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita mengambil keputusan dengan melihat kemungkinan terkecil itu apa sih yang terjadi 5 tahun mendatang. Ketika kita melihat tren data-data perdagangan internasional antar negara, Indonesia-Jepang dan Indonesia-Cina stabil, volume ekspor-impor stabil, kita mengasumsikan bahwa kondisi akan selamanya seperti itu 5 tahun mendatang. Nah, di metode Maximin kita tidak mengacu pada itu. Kita justru mengacu pada kebalikannya. Di metode Maximin kita mengacu kepada 5 tahun mendatang justru kita berhenti melakukan ekspor impor ke negara tersebut. Sehingga dengan demikian ya kan kita punya sisi lain gitu yang bisa kita munculkan. Kita cari alternatif dalam mengambil keputusan. Misal mencari negara importir lain selain Cina dan Jepang. Katakan kita mencari negara importir lain, katakan yang juga punya penduduk yang relatif banyak ya. Katakan di sini India atau Singapura mungkin ya, tetangga terdekatnya gitu. Lanjut,
Metode dalam memprediksi ketidakpastian ini banyak terjadi, yang banyak sekali. Yang keempat adalah metode regret. Metode regret ya, ini apa sih? Yaitu proses pengambilan keputusan dengan didasari pada hasil keputusan yang maksimal, berdasarkan data pada masa lalu sebagai bahan perbandingannya. Nah, inilah gunanya statistik. Kalau dalam istilah statistik namanya proyeksi atau forecast. Jadi kita memprediksikan atau meramalkan masa depan berdasarkan data yang telah ada di masa lalu. Kemarin belajar seperti itu ya, analisis deret berkala seperti itu ya, dan deret waktu. Jadi kita memforecast, artinya kita mau memprediksi apakah ekspor impor Indonesia dengan Jepang dan Cina 5 tahun mendatang itu makin naik, menurun, atau malah tetap. Dari mana sumbernya? Dari data ekspor impor 10 tahun belakangan. Selama ini yang memegang data ekspor impor adalah BPS ya. Jadi BPS punya volume dan punya nilai ekspor terhadap beberapa komoditas unggulan ya. Dan dari data itu teman-teman melakukan peramalan menggunakan katakan SPSS atau menggunakan EVIUS gitu ya, atau menggunakan metode biasa ya, analisis deret berkala menggunakan regresi berganda biasa, itu bisa ya dilakukan, atau menggunakan metode moving average, rata-rata bergerak. Nah, intinya di metode regret, kita harus sudah punya data masa lalu. Artinya kalau mau memprediksi bagaimana performa ekspor impor Cina Jepang, Cina Indonesia 5 tahun mendatang, kita harus punya dulu data dasarnya, yaitu data histori ekspor impor Cina Indonesia dari 2010 hingga 2022 katakan. Nah, kemudian metode realisme. Metode realisme ialah dia mengambil keputusan dengan menggabungkan metode maksimax dan maksimin. Jadi, ini adalah metode yang kompleks karena kita menggabungkan ini. Kita gabungkan maksimax dan maksimin. Artinya banyak sekali alternatif-alternatif yang bisa dipakai untuk menggunakan metode tersebut. Oke. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir adalah mengambil keputusan dalam kondisi resiko atau risk. Jadi, ada saat di mana negara atau wilayah merupakan negara rentan terhadap adanya resiko. Contohnya kondisi konflik, waktu perang Amerika, perang dagang Amerika China, ya kan? Perang Korea Utara dan Korea Selatan, katakan perang Rusia, sebagainya itu ya. Nah, perang-perang yang terjadi antar negara walaupun tidak berdampak secara dengan kita secara politis atau secara sosial, namun tetap ada kaitannya gitu karena kita masih memiliki hubungan multilateral dengan negara tersebut. Artinya kita masih menggantungkan beberapa komoditas tertentu, katakan Rusia ya, penghasil misalnya bahan bakar seperti itu ya. Kita menggantungkan komoditas komoditas impor. Ketika mereka terguncang, ekonominya tidak stabil, akan mempengaruhi supply and demand dari komoditas impor kita seperti itu. Nah, pada kondisi konflik, pengambilan keputusan yang dilakukan akan menimbulkan dampak yang dapat berpengaruh pada banyak pihak. Tidak hanya salah satu pihak aja, tapi bisa juga beberapa pihak. Itu ya, satu. Oke. Kemudian, dalam keadaan seperti ini, lahirnya keputusan sebelumnya telah diawali oleh keadaan yang saling bertentangan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Jadi kenapa
Kenapa di dalam kondisi yang sangat beresiko sangat mungkin terjadi benturan kepentingan? Karena di satu sisi, di satu pihak merasa salah satu pihak merupakan pesaing. Jadi katakan ada dua pelaku usaha di situ ya. Dua pelaku usaha di mana pelaku usaha ini sama-sama berdagang komoditas yang sangat rentan, katakan berdagang komoditas bahan bakar minyak ya, yang pada saat itu sangat beresiko untuk dilakukan. Kenapa? Karena stok gitu ya, stok atau volume BBM menipis ya, dan terjadi kondisi perang di negara produsen. Jadi para pelaku usaha saling bersaing satu sama lain dan keadaan saling bertentangan. Sehingga kondisi pengambilan keputusan dalam kondisi konflik di banyak literatur bisa dipersamakan dengan kondisi keputusan yang beresiko. Kita lihat lagi ya. Kemungkinan terjadinya suatu kondisi dapat diperoleh karena seringnya suatu peristiwa tersebut terjadi. Atau bisa jadi pengambilan keputusan mempunyai pengalaman terhadap masalah yang dihadapi secara berulang-ulang. Nah, ini bisa jadi kayak gitu ya, karena bisa jadi juga keadaan yang beresiko itu sebenarnya keadaan yang udah lama terjadi, tapi terjadi secara berulang-ulang. Kemudian situasi konflik muncul jika terdapat dua kepentingan atau lebih yang harus diambil oleh pengambil keputusan. Situasi konflik muncul jika terdapat dua kepentingan atau lebih yang harus diambil oleh pengambil keputusan. Ketika salah satu pelaku usaha merasa pelaku usaha lain itu kompetitornya atau pesaingnya. Nah, saat inilah pengambil keputusan. Contoh, pemerintah ya. Pemerintah memberlakukan tarif pajak ya, tarif pajak impor bahan baku minyak katakan antara PTA dengan PTB. PTA dan PTB adalah saling kompetitor atau pesaing. Disinilah para pengambil keputusan, artinya pemerintah harus benar-benar tahu keputusan apa yang harus diambil untuk menerapkan agar konflik tidak muncul secara berkepanjangan. Yang ketiga, satu pihak pengambil keputusan tidak hanya memikirkan tindakannya sendiri, tetapi juga tertarik untuk menganalisis tindakan pesaing. Nah, karena ada keputusan yang diambil dalam kondisi beresiko, sehingga diperlukan namanya manajemen risiko. Manajemen risiko ini banyak bentuknya ya. Kita beralih dari masalah ekspor impor BBM, kita beralih misalnya di dunia organisasi ya. Misalnya contoh cerita di BPS, di Badan Pusat Statistik, tempat saya bekerja. Nah, di mana kami melaksanakan sensus, yaitu sensus pertanian, sensus ekonomi, dan sensus penduduk gitu. Di setiap proses bisnis yang dilakukan mulai dari desain, perancangan, terus perekrutan petugas, pengumpulan data, pengawasan, pengolahan, supervisi, diseminasi, hingga publikasi hasil, dilakukan namanya quality gates, artinya gerbang-gerbang yang dilakukan untuk mengontrol isian dan mengontrol kualitas dari masing-masing proses bisnis. Kenapa perlu dilakukan quality gates? Karena acap kali dalam suatu tindakan atau kegiatan, kita akan menemukan banyak hal-hal di luar kendali. Di antaranya yaitu resiko-resiko yang mungkin datang dari human error maupun juga dari non-human error. Artinya ada hal-hal yang sudah direncanakan tapi ternyata tidak sesuai keadaan yang di lapangan. Jadi bagaimana manajemen resikonya? Nah, manajemen resiko ini ada banyak bentuk.
ya, dan tahapan ada 8 ya di sini, 8 manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi resiko. Bagaimana cara mengidentifikasi resiko? Yaitu pihak manajemen melakukan tindakan mengidentifikasi setiap bentuk resiko yang dialami perusahaan dengan melihat potensi-potensi risiko yang sudah terlihat dan yang belum terlihat. Katakan tadi misalnya dalam ini ya, menanggulangi naiknya harga bahan bakar minyak dan juga harga minyak goreng dan sebagainya, pemerintah seharusnya telah melakukan uji terlebih dahulu, uji dampak. Diidentifikasi resikonya apa sih jika harga dinaikkan. Pertama, misal adanya demo gitu ya, demo oleh para buruh. Kemudian mungkin ada demo oleh para asosiasi pengusaha kecil. Kemudian juga bisa jadi ada demo dari berbagai macam kepentingan ya asosiasi. Kemudian juga nanti ketika harga dinaikkan terjadi pengurangan lapangan usaha terutama di UMKM ya yang masih membutuhkan bahan bakar minyak ya dalam proses produksi seperti itu. Jadi pemerintah berupaya mengidentifikasi segala resiko dari berbagai user, tidak hanya dari sisi produsen tapi juga dari produsen antara hingga konsumen. Kemudian selanjutnya mengidentifikasi bentuk resiko dengan asumsi pihak manajemen telah mampu menemukan bentuk dan format resiko yang dimaksud. Bentuk resiko ada banyak ya. Bisa resiko yang dalam hal kerugian material, bisa dalam hal pengurangan kinerja, bisa dalam hal pengurangan tenaga kerja, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita harus bisa menempatkan ukuran-ukuran resiko, yaitu pihak manajemen sudah menempatkan ukuran atau skala yang dipakai, termasuk bagaimana merancang model, metodologi penelitian yang akan digunakan. Jadi, balik lagi ya, dalam hal manajemen resiko, statistik dan metodologi itu diperlukan karena di sini ada pemodelan dan juga simulasi yang akan dilakukan. Kemudian yang keempat ada menempatkan alternatif. Artinya pihak manajemen telah melakukan pengolahan data, kemudian dijabarkan dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif beserta akibat atau pengaruhnya yang akan timbul jika keputusan tersebut diambil. Jadi yang namanya pengambil kebijakan atau stakeholder, pemangku kepentingan, mereka harus siap untuk tidak disukai. Artinya yang namanya pemimpin harus siap untuk dibenci. Artinya segala keputusan gitu ya ada konsekuensinya dan tidak bisa memuaskan semua pihak. Katakan di sini kenaikan harga merupakan satu-satunya keputusan yang paling rasional pada saat ini untuk agar supaya ekonomi bisa tetap berjalan pulih. Nah, kita melihat ada dampak yang terjadi. Artinya akan ada pihak-pihak yang tidak setuju, akan ada pihak-pihak yang keberatan, atau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan akan adanya pengambilan keputusan terhadap kenaikan harga. Nah, di sini pemerintah harus bisa memetakan langkah untuk memediasi supaya distorsi atau benturan-benturan tersebut tidak terjadi secara berkepanjangan. Disitulah peran kita sebagai pemimpin ya di situ. Nah, ini yang terakhir, maksudnya yang tahapan terakhir ketika telah mengembangkan alternatif, balik lagi yang ke tadi ya, ada namanya menganalisis setiap alternatif. Kenapa? Kenapa dianalisis setiap alternatif? Karena ya
alternatif yang diambil oleh pengambil keputusan bisa saja ternyata tidak benar dan bisa saja memberikan dampak yang ternyata memiliki efek jangka panjang. Katakan misalnya kenaikan harga terjadi selama 1 tahun hingga sampai Desember 2023. Apa yang akan terjadi gitu ya jika tidak ada stimulus? Katakan misalnya masyarakat mengurangi konsumsi. Kedua, pedagang juga menaikkan harga harga makanan gitu ya. Katakan penjual gorengan atau penjual uh, tarif katakan tarif Gojek gitu mungkin atau tarif supir online juga naik gitu ya. Efek dari kenaikan harga BBM. Nah, ini jika dilanjutkan hingga 1 tahun ke depan, pemerintah harus tahu gitu, apakah siklus ekonomi stabil atau malah terbentuk suatu ide baru. Pemerintah harus bisa menganalisis dan mengkaji apakah dampaknya baik, apakah dampaknya buruk, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Kemudian memutuskan satu alternatif. Artinya setelah beberapa alternatif ditentukan, para manajer diharapkan punya pemahaman yang mendalam dalam mengambil keputusan. Oke. Kemudian sorry ya. Oke, sorry ya, maaf tadi terpotong. Kemudian memutuskan satu alternatif, ya memutuskan satu alternatif di sini artinya ketika ada analisis kajian, ada beberapa alternatif. Lalu pemerintah atau pengambil keputusan harus tahu yang mana yang punya kerugian yang paling kecil, ya, yang mana yang punya resiko yang paling kecil. Itulah alternatif yang harus diambil selaku pemerintah. Kemudian ada yang terakhir, melaksanakan alternatif yang dipilih. Ketika telah diputuskan, kita laksanakan alternatif yang dipilih. Kemudian dalam hal ini ketika alternatif tersebut berjalan dan jika dievaluasi dapat berjalan baik, sehingga kita dapat melanjutkannya ya untuk ke depannya. Kemudian yang di poin ke-7 ada mengontrol alternatif yang dipilih tersebut. Pada tahap ini alternatif yang telah dilaksanakan oleh manajemen. Kemudian yang terakhir yang menjadi fokus yaitu mengevaluasi tingkat keefektifannya ya. Mengevaluasi tingkat keefektifan jalannya alternatif yang dipilih. Apakah dapat memberikan tingkat efisiensi dan efektivitas yang maksimum. Oke, kira-kira untuk materi hari ini sampai di sini ya, karena kita masih di teori. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum kita menyelesaikan pertemuan ini, mungkin dari awal ada yang mau ditanyakan mungkin? Oke. Masih ada yang mau ditanya atau apakah udah selesai?
Sudah bisa dipahami? Oke, mungkin karena tidak ada pertanyaan ya, mungkin kalau untuk pertemuan hari ini bisa kita selesaikan ya, bisa kita selesaikan hari ini ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita masuk ke analisis mengenai statistiknya langsung ya, kita langsung praktek ke analisisnya gitu ya. Jadi kalau untuk yang sekarang kita masih belajar teori pengambilan keputusan, nanti di pertemuan berikutnya mungkin di tanggal berapa ya kira-kira Mbak Bella ya? Di bulan Mei, di awal Mei ya mungkin ya? Atau Iya, Bu. menunggu? Oke, nanti akan diberitahu ya melalui WA ya. Boleh, Bu, nanti dibicarakan. Oke, Lewat WA. oke, oke. Kalau begitu, terima kasih banyak atas kesempatannya ya pada hari ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya kepada teman-teman. Oke, Iya, selamat Bu. sore semua. Sebelumnya boleh nanya, kalau PPT boleh dikasih ke kita nggak, Bu? Buat belajar UAS. Oh, boleh, tapi nanti saya nguploadnya di mana ya? Atau melalui PJ-nya aja ya? Melalui Iya, Bella melalui aja. saya. Ntar saya kirim Oh, ke grup. oke, oke. Ya, baik. Terima kasih. Baik, Nanti saya terima kirim kasih ya, ya, abis Bu. ini ya. Iya. Ya, oke. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, Izin Bu. Iya, ya. makasih banyak, Bu. Ya.